Hai, my name is Dean and welcome back. Di video kali ini aku mau ngomongin novel The Hating Game, terutama film adaptasinya. Dan aku bakal ngobrolin bareng Ica. Hai Ica. Halo, Boleh perkenalan dulu? Siapa sih Ica ini? kenalin aku Isya dari channel Candy Books. Di sana aku biasanya ngomongin tentang buku dan rekomendasi buku, terus juga ngomongin tentang review. Ada buku-buku info juga, tapi lebih banyak ngomongin tentang buku romantis. Oke, sama kayak aku. Aku juga suka ngomongin novel romance. Dan kaget gitu begitu lihat salah satu reviewnya, nge-review novel favorit aku. Aku harus ngomongin bareng nih, harus collab. Jadi kita bakal ngomongin novel ini. Punya aku itu versi bahasa Inggris, tapi penulisnya itu Australia, jadi ini versi Australia mungkin ya. Ya, pokoknya ini versi bahasa Inggris. Iya Dan yang benar. punya Ica itu versi terjemahan bahasa Indonesia. Iya. Warnanya mirip-mirip gitu. Selain ngomongin bukunya, kita bakal ngomongin film adaptasinya yang udah dibikin tapi belum ada jadwal tayang. Tapi sekarang kita ngomongin bukunya dulu deh. Coba Ica dulu mungkin cerita gimana sih bisa baca novel ini gitu. Nemu dari mana? Apakah dapat rekomendasi atau gimana? Aku tuh tahu buku ini tuh awalnya dari YouTuber luar. Jadi kayak mereka kan suka bikin rekomendasinya tuh kayak sesuai tropes gitu kan. Oh iya. Terus banyak tuh yang rekomendasiin buku ini buat Tropes Enemies to Lovers dan semua apa namanya reviewnya tuh bagus-bagus gitu, nggak ada yang ya yang aku tonton sih nggak ada yang nggak suka ya. Jadi ya udah akhirnya karena aku tertarik terus pas aku coba baca premis ceritanya gitu ya sinopsisnya ternyata emang menarik juga gitu sih itunya premisnya. Ya udah akhirnya aku coba cari-cari, tadinya mau beli yang Inggris juga soalnya kirain nggak ada versi terjemahan, terus pas tahu ada terjemahannya ya udahlah biar lebih gampang juga nyari bukunya, akhirnya aku beli yang terjemahannya aja gitu. Pas awal aku agak kurang suka sih sama terjemahannya, cuma pas aku coba baca ulang, ini sebelum bikin video ini kan aku baca ulang dikit-dikit lah ya, terus pas aku baca lagi ternyata enak juga terjemahannya. Nggak tahu tuh kalau yang versi Inggrisnya gimana, bahasanya enak gak Kak Din? Bahasanya bahasa Inggris. Gampang dipahami gitu maksudnya. Termasuk gampang sih, tapi waktu pertama kali aku baca, aku tuh ceritanya lagi perjalanan kereta api gitu ke luar Mm-mm. kota buat main sama temen gitu. Terus aku bosen kan di kereta 3 jam. Aku pertamanya bacanya ebook, tapi karena mungkin bosennya di kereta, aku hanya ketiduran waktu itu. Dan aku juga tahunya dari booktuber, pokoknya sering banget lah lihat covernya gitu. Terus akhirnya aku pertama baca e-booknya dulu, ketiduran, terus setelah itu lupa sama buku ini. Kalau nggak salah mulai baca lagi tuh karena ada info tentang film adaptasinya, dan aku kayak buru-buru baca gitu karena pengen ceritanya tuh sesuai imajinasi aku gitu. Sempat berhenti beberapa kali karena gemes sendiri nggak sih? Karena Iya kayak, iya terus bener. akhirnya beres itu kapan ya, aku lupa. Dan itu benar-benar ngasih kesan yang bagus banget, aku suka. Terus akhirnya aku nyarilah versi buku fisiknya. Ini buku bekasnya sih, lumayan nih, aku udah mau di Shopee, masih bagus dan harganya juga lumayan murah. Aku juga suka tuh covernya yang versi bahasa Indonesia, terutama karena ada Josh-nya di belakang. Ya. Iya, Tapi memang yang lebih apa lebih terkenalnya emang kakak itu sih. iya, Iya lah ini ya yang cover pertamanya. luarnya dia. Dan aku memang suka cover yang ini sih. Banyak versi cover lain kan, yang terbaru juga Iya. ada. Dan warna biru telur asinnya tuh apa Iya, ya? iya Kayak udah. eye catching banget gitu. Jadi kalau lihat Nah, warna bener-bener ini, kayak ingetnya ke novel ini. sesuai sama yang ada di ceritanya juga kan. Iya. Sayangnya sih yang ini birunya agak tua gitu ya. Ya tapi masih mirip-mirip lah. Oh ya, aku mau ngingetin kita bakal ngomongin banyak spoiler di sini biar kita lebih bebas gitu ceritanya. Terutama aku pengen tahu bagian-bagian apa sih yang disuka di sini, dan pasti pasti ada spoiler di situ. Coba Iya. dari Ica, mungkin bagian favorit dari buku ini apa? Kalau aku coba baca-baca lagi kemarin, bagian favorit yang paling apa ya, yang paling adegannya tuh pasti bakal orang tuh tahu gitu ya adegan itu tuh aku paling suka waktu si Lucy sakit, terus Joshnya tuh ngerawat Lucy, itu manis banget. Banget. Aku langsung inget juga adegan itu. Tapi waktu aku coba baca lagi yang kemarin, ada
dua adegan yang aku suka, dan itu tuh kayaknya detail kecil banget. Mungkin nggak semua orang bisa, apa ya namanya, nggak semua orang bisa ngeh gitu ada adegan itu. Itu waktu si Josh kayak kasih tahu ke si Lucy buat nolak permintaan rekan kerjanya. Jadi kan Lucy tuh kalau temennya minta tolong itu loh, minta tolong kayak tolong aku dong bantuin ngerjain tugas aku ini gitu kan. Si Lucy tuh kayak iya aja, dan si Josh tuh merhatiin setiap kali Lucy iya aja gitu. Terus Josh kayak udah kamu tuh harusnya nggak usah nerima terus gitu, jadinya kamu harus lembur gini-gini. Dan itu tuh kayak lucu aja, soalnya aku juga tipe orang yang suka susah bilang enggak gitu. Jadi kayaknya seneng aja kalau ada orang yang bisa nyemangatin kita buat bilang enggak gitu. Sama satu lagi waktu Joshnya tuh kayak mau bukan ngejailin sih, biasa kan mereka suka debat-debat gitu kan. Nah terus si Josh ini ngajak Lucy debat tentang foto Lucy sama keluarganya waktu masih kecil, waktu di kebun stroberi itu. Terus pas di situ Lucy kayak sedih ngeliat ayahnya, karena pas di foto itu kan ayahnya masih segar gitu, masih sehat. Dan Lucy tuh inget kalau misalkan semakin kesini, setiap dia pulang ke rumahnya, ayahnya tuh makin bongkok gitu ya, makin tua. Dan di situ Lucy sedih. Nah pas Lucy kayak berkaca-kaca gitu, dia ngeliat ke Josh kan, dan Josh yang tadinya ketawa-ketawa gitu ya, langsung serius gitu mukanya karena ngeliat Lucy hampir mau nangis gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau kalian gimana nih? Aku suka juga yang bagian Lucy sakit, bukan karena Lucy-nya sakit ya, apa yang terjadi di situ. Dan iya, Josh kayak sweet banget karena kan ceritanya mereka saling benci gitu, tapi ketika ada pihak yang misalnya kayak sedih atau benar-benar sakit hati gitu, salah satunya tuh kayak nggak ngelanjutin gitu, nggak benar-benar benci gitu sebenarnya. Benar. Kalau bagian aku, coba aku cek dulu. Aku boleh. Ini bagian yang bikin aku makin semangat gitu bacanya. Kan asalnya aku kayak bosen gitu karena mungkin bacanya di ebook gitu kan, kecil. Ini tuh pas Lucy mimpiin Josh yang mereka iya kan aku bacanya pakai bahasa Inggris ya, terus biasanya nggak tahu itu kalau terjemahannya gimana tuh di situ. Bahasanya tuh nggak terang-terangan gitu, kayak tersirat gitu. Terus aku bingung mereka itu mimpiin apa, terus kan kaget. Terus Lucy-nya bangun, terus besoknya harus kerja, ketemu si orang yang ada di mimpi dia. Josh-nya tuh malah kayak ngungkit mimpi itu, mimpiin apa sih kamu kok sampai segininya hari ini. Terus mereka tuh kayak saling lebih ke ngegoda gitu satu sama lain. Percikan chemistry mereka tuh kayak udah muncul gitu dari situ. Terus di situ juga ada kayak kebiasaan Josh yang kayaknya aku lupa kenapa alasannya, tapi aku suka yang dia tuh suka dandain planner. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tuh, misalnya mereka kayak bukan berantem sih, kayak debat gitu, atau enggak saling tatap-tatapan, atau misalnya saling ngejek gitu. Terus kalau misalnya ada apa gitu ya sesuatu, nanti Josh tuh kayak nandain planner dipakai pensil, entah itu tandanya tuh titik, silang. Nanti aku baca lagi nih untuk cari tahu apa itu artinya. Terus bagian yang aku suka yang lainnya adalah ketika mereka udah deket nih, terus si Lucy-nya tuh suka hang out di apartemennya Josh. Mereka kayak sembunyi-sembunyi gitu. Karena Lucy ini kan mungil, terus Josh-nya tinggi. Ada satu bagian di mana si Lucy-nya tuh kayak lompat terus kayak meluk Josh gitu. Kayak koala. Iya, aku inget. Iya. Dari lobby sampai ke apartemennya Josh tuh nempel aja gitu. Itu kayak lucu banget. Terus Joshnya tuh ngebiarin Lucy-nya nempel gitu. Nempel, iya bener. Bener-bener nempel, terus kayak dibawa ke apartemennya. Gemes. Aku nggak tahu tuh itu gimana bakal divisualisasiin di film. Jadi kita kayaknya mau ngomongin filmnya, karena udah kalau ngomongin buku kayaknya kita nggak akan habis-habis banyak bagian. Kalau filmnya bakal udah produksi nih, terus tapi belum ada jadwal tayangnya, tapi udah ada castingnya. Kita mari ngomongin castingnya, apakah sesuai bayangan, sesuai wujud mereka di covernya yang itu juga. Castingnya itu yang jadi Lucy adalah Lucy Hale. Pernah nonton film atau series yang diperanin Lucy Hale mungkin?
belum pernah sih, baru tahu Lucy Hale dari ini, dari The Hating Game. Kalau aku tahu banget nih, dia tuh main di Tahu banget. series Pretty Little Liars. Ngikutin banget, itu ada 7 season. Dan aku ngerasa dia pas banget dari jadi Lucy, bukan cuma karena namanya Lucy ya, karena dia emang mungil gitu. Iya, aku setuju. Cuma matanya, warna matanya. Karena matanya kurang cocok ya. Matanya bukan biru seperti ini. Semoga aja dia pakai soft lens. Aku lihat sih di foto terbarunya enggak, dia tuh matanya kayak agak hijau gitu. Dan di foto-foto lain juga dia warna bajunya tuh hijau botol gitu warnanya. Semoga nggak diganti ya. Jadi nanti kamarnya Joss warnanya hijau. Waduh, iya ya, semoga enggak. Tapi nggak apa-apa sih, aku nggak masalah sih soal warna itu. Kalau dari case-nya oke sih, aku setuju sama Lucy Hale. Aku juga setuju karena bener dia mungil, terus juga kalau aku lihat di Instagramnya dia sering pakai lipstick merah gitu nggak sih? Dan itu kan ngegambarin Lucy di karakter ini banget kan, yang suka pakai lipstick merah. Jadi pas banget gitu. Aku juga suka pakai lipstick merah. Josh? Joshnya mana nih? Joshnya mana nih? Joshnya itu asalnya bukan ini. Pertamanya itu yang dipilih jadi Josh itu aktor yang namanya Robbie Amell. Semoga aku nggak salah nyebutinnya. Kayaknya schedule-nya nggak pas, jadi di recast sama Austin Stowell. Aku nggak yakin. Aku juga nggak yakin. Kalau yang ini ya aku nggak pernah belum pernah nonton film atau series yang dia main gitu, acting nggak pernah. Sama aku juga, aku benar-benar baru banget ngeliat semua aktor Hating Game. Tapi dia itu pernah main sama Lucy Hale. Oh, sebelumnya pernah ya? Iya, mereka berdua itu pernah main di film yang sama, tapi bukan film romance, malah film horor gitu, judulnya Fantasy Island. Pernah kerja bareng, mungkin chemistry-nya bisa lebih dapet gitu. Menurut aku sendiri, kalau aku lihat secara fisik aja ya, soalnya kan aku belum tahu juga kan acting mereka gimana. Menurut aku sendiri sih emang lebih cocok si Austin ini, soalnya dia, aku gak tahu sih si Robbie ini tingginya gimana. Tapi kalau dilihat dari wajahnya kan dia chubby gitu ya. Nah, yang di bayangan aku tuh, ya yang Robbie chubby gitu kalau dilihat dari gambarnya. Nah, kalau yang Austin itu kayak gambaran Josh banget gitu, udah tinggi ramping. Kalau Robbie itu wajahnya terlalu serius kalau aku lihat, kayak nggak cocok jadi karakter Josh gitu. Sedangkan kalau Austin aku lihat cocok, yaitu kalau pandangan aku sih. Semoga Austin bisa ngasih Josh yang kita suka. Iya, semoga. Dan untuk Robbie mungkin bukan berarti jelek aktingnya, tapi mungkin memang bukan apa yang di bayangan kita gitu pas baca bukunya. Udah ada foto-foto nih dari filmnya. Tapi foto Josh ini ya, dianya tuh senyum, yang dia lagi megang semacam map gitu, pakai jas abu-abu. Iya. Aku soalnya ngebayangin Joshnya tuh kayak yang cool, misterius, terus. Iya, bener. Bukan tipe orang yang kelihatan ramah gitu. Sama, aku jangan mikirnya ke sana. Tapi mungkin dia di sini kayak bodor gitu gak sih jadinya? Iya, jadi agak komedi gitu ya mukanya pas senyum. Iya, agak komedi. Iya, kayak kocak gitu orangnya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Semoga aja nggak sekocak yang kita bayangin. Iya, benar. Jangan kocak-kocak banget gitu. Janganlah. Ini mungkin jadi film romcom ya, romantic komedi, tapi tapi jangan yang kita lebih Josh-nya gitu. Iya, kita pengen romance-nya yang lebih banyak. Iya, benar. Mereka juga ada foto berduanya nih. Foto berdua. Yang di salju ya? Iya, yang di salju. Dan Josh-nya senyum. Aku nggak suka. Tapi ini kayaknya selfie sih deh. Iya, ini mah kayaknya bukan pas acting. Ini behind the scene. Jadi mereka nggak jadi karakter gitu ya. Dan kelihatan di belakang ada salju. Di sini memang ada cerita pas musim dingin gitu, pas winter? Nggak ada deh setahu aku. Dan di adegan di buku ini tuh kayak nggak lama nggak sih? Maksudnya kayak nggak nyampe bertahun-tahun atau berbulan-bulan, kayak cuma sebentar gitu. Jadi kayak nggak mungkin kalau ganti musim gitu kan. Masih di tahun yang sama gitu ke rasanya. Karena kita belum dapat apa-apa nih soal filmnya. Trailernya apalagi cuma behind the scene doang kan ini.
kita mungkin bisa ngeprediksi gitu. Kemungkinan nggak terjadi sih, tapi kita bisa berandai-andai dulu. Bisa berandai-andai. Bagian mana yang disuka di buku yang pengen ada di film, atau mungkin misalnya kayaknya bagian ini terlalu novel banget gitu, narasi banget, kayaknya nggak akan muncul di filmnya. Atau mungkin misalnya perbedaan lain gitu yang mungkin bakal jadi filmnya nanti. Mungkin bisa dimulai dari Ica. Prediksi pertama kamu gimana tuh filmnya? Di bayangan aku sendiri, awal mula filmnya tuh bakal sesuai si bukunya sih. Jadi kayak di kantor, terus mereka lagi seberangan gitu kan ya, kalau nggak salah mejanya. Terus kayak lagi ya entah tatap-tatapan atau debat, pokoknya kayak lagi ada aura-aura musuhan gitu kan. Dan di situ ditunjukin si Lucy yang tadi yang masukin passwordnya itu, password I hate Josh forever. Itu mirip sama prediksi aku. Aku ngebayangnya tuh kayak film The Devil Wears Prada. Kan itu perkantoran juga. Terus ada 2 asisten kan hadap-hadapan. Tapi ini dua-duanya cewek sih dan saling benci sih mereka. Tapi nggak ada hubungan romantis di situ. Aku ngebayanginnya tuh mereka bakal ngeliatin suasana kantornya kan untuk ngebangun kayak nih ngasih tahu ini settingnya di kantor. Terus nanti bakal diliatin Lucy, Josh, ngasih lihat juga game mereka gitu kan, ada the hating game, ada the staring game. Nanti Lucy kayak jadi naratornya deh kayaknya, terus dia bakal kayak narasiin, ngejelasin gitu, ini Josh, dia aku nggak suka sama dia. Iya, bener-bener. Soalnya di bukunya juga pakai pose-nya Lucy gitu kan. Iya. Prediksi selanjutnya mungkin? Yang tadi aku favoritin kayak waktu si Josh ngejailin si Lucy yang nunjukin foto orang tuanya, itu juga menurut aku bakal ada di filmnya. Ini harapan sih jadi jatuhnya. Kan di bukunya tuh nggak ada tuh si Josh ketemu sama orang tuanya Lucy. Nah aku tuh berharap di film itu ada gitu adegan Josh ketemu orang tuanya Lucy ya, meskipun cuma sedikit, mungkin di endingnya doang atau gimana. Tapi harapan aku ada sih gitu. Bagus tuh. Dan kayaknya cerita tentang keluarga Lucy yang punya perkebunan strawberry itu pasti muncul sih. Dia dikasih nama shortcake kan, berarti dari kue shortcake, strawberry shortcake, pasti itu juga muncul gitu di filmnya. Muncul, benar-benar. Iya. Kalau prediksi aku sejauh ini ngelihat film romcom ya, dimana cewek jadi karakter utamanya, dia itu pasti punya teman cewek deket gitu, punya teman deket yang jadiin tempat curhat. Kalau di bukunya kan Lucy ini kebanyakan curhatnya ke orang tuanya kan. Nah, iya. Iya, tapi dia kayak nggak punya temen deket yang... Nggak punya temen deket. Dia di kantor kayaknya nggak deket-deket amat kan, kebanyakannya tuh yang manfaatin dia. Jadi kayaknya selain orang tuanya nih, nanti juga dia kayak punya temen deket, cewek. Mungkin kerja juga di kantor itu, tapi bukan asisten. Terus misalnya jadi satu-satunya orang yang tahu gitu perkembangan hubungannya Lucy sama Josh. Bagus sih, bener. Soalnya kalau dilihat di sini kayak bener-bener Lucy tuh sendirian. Kasihan. harus dikasih teman sih. Kalau Josh kan ada, Josh juga nggak punya sih. Kalau dilihat dari karakter Josh juga nggak ada teman deket tuh ya udah gitu kan, karena dia karakternya kan emang cool gimana gitu. Tapi kan kalau Lucy ini ceria, jadi kayak harusnya ada temennya gitu. Prediksi lain mungkin? Kalau yang adegan-adegan besarnya ya, yang menurut aku pasti ada, first kiss mereka di lift itu pasti ada sih. Soalnya itu apa ya, kayak poin utamanya nggak sih? Itu turning point-nya, itu awal mula semuanya. Iya, awal mula semuanya, bener. Jadi pasti bakal ada sih kayaknya. Aku juga ngeprediksiin itu harus ada. Bukan ngeprediksi lagi, itu harus ada. Yang paintball pasti ada sih. Harus juga sih itu. Itu penting. Penting. Itu juga turning point-nya. Paintball dan merawat. Josh merawat Lucy. Iya, pas Lucy-nya sakit. Kalau nggak salah itu ada deh kayaknya. Soalnya aku pernah lihat si akun Instagram itu atau nggak di Twitter kayak ngekonfirmasi gitu. Oh, mereka sekarang lagi syuting bagian paintball. Jadi kayaknya pasti ada. Dan kalau ada paintball berarti Lucy-nya sakit dan Josh-nya pasti ngerawat. Bener-bener. Kalau prediksi aku nih, ini tuh adegan setelah si wedding itu. Kan kalau setelah itu mereka kayak balik ke apartemennya Josh, terus kayak bukan ending yang wah gitu.
itu tuh kayaknya sehari sebelum mereka harus presentasi soal promosi itu kan, Josh tuh kayak ngomong, kamu bakal dapetin kok jobnya, soalnya aku udah resign, udah dapet kerjaan lain, udah aja beres bukunya kalau nggak salah. Happy ending sih sebenarnya, cuma untuk film itu kayak terlalu kurang wah Mudah gitu gitu. ya. Jadi kayaknya mungkin nanti kita bakal lihat mereka presentasi nih. Di buku udah ngejelasin banyak banget, taunya nggak diliatin presentasinya kan. Iya benar-benar nggak Ide-idenya udah dilihatin. dikeluarin, tapi wah nggak presentasi ternyata, nggak deg-degan gitu, nggak penasaran siapa yang bakal dapet, ternyata emang Lucy yang dapet. Jadi kayaknya kalau di filmnya bakal ngeliatin itu, mungkin endingnya di kantor juga. Dan aku lihat tipikal romcom itu di endingnya tuh ada yang grand gesture gitu loh. Ada adegan ciuman juga biasanya. Ada sesuatu Kayaknya yang gitu besar sih. gitu yang dilakuin Josh atau Lucy. Entah apa itu, aku nggak kebayang. Itu biasanya endingnya kayak gitu. Kayaknya iya sih, kayaknya ending pasti bakal diubah sih, nggak akan sama kayak di bukunya gitu. Tapi yang penting endingnya pasti happy. Ya harus berumah tangga. Segitu aja mungkin kita ngebahas The Hating Game-nya, bukunya, dan juga filmnya yang semoga aja masuk di Indonesia. Jangan lupa subscribe ke channelnya Ica, karena kita bakal bikin video yang lain juga, collab yang lain. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dadah! Dadah. Nanti kayak Lucy tuh, aku kayak Sundanya keluar. Nggak apa-apa. Nanti itu